tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Contoh, laksana hujan yang turun dari langit ke bumi sangat amat banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berikan panca indera kepada kita, itu adalah nikmat. Allah berikan kesehatan kepada kita, itu juga nikmat. Allah berikan rezeki kepada kita, itu adalah nikmat. Allah berikan air, udara yang segar, yang setiap hari kita hirup, itu adalah nikmat. Nah, sekarang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Salah satunya adalah dengan sholat. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya hari ini, anak soleh dan soleha, ayah bunda di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin, Allahumma amin. Sholat merupakan salah satu bentuk ibadah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholat adalah tiang agama dan termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Sholat sebagai ibadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat ini adalah ibadah wajib yang ditentukan waktunya. Sholat ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang sholat, ternyata sholat itu banyak sekali keutamaannya. Salah satunya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wow, Masya Allah keutamaan sholat ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tapi masih menyalakan petasan dan mengganggu orang yang sedang sholat. Sholat sih sholat, tapi masih mengganggu adik sampai menangis, bahkan mengambil uang kakak untuk jajannya tidak bilang-bilang. Sholat sih sholat, tapi masih bercanda pada saat ibu guru atau bapak guru atau ibu bapak di rumah sedang menerangkan pembelajaran. Apakah itu yang dinamakan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Dari pertanyaan tersebut, maka timbullah pengertian sholat secara bahasa. Sholat secara bahasa adalah doa
atau doa kebaikan. Jadi apabila dia melaksanakan sholat dan memohon untuk kebaikan, misalnya memohon untuk diberikan kemudahan dalam belajar, tetapi dia tidak melaksanakan belajar dengan baik, maka sholatnya belum dikatakan sebagai sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun, jika dia melaksanakan sholat kemudian memohon kebaikan, kemudian dia kerjakan dengan semangat kebaikan-kebaikan yang ia mohon pada saat sholat, maka sholatnya dapat dikatakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sampai di sini paham tidak yang dimaksud dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, sholat juga harus khusyuk, sholat juga harus sempurna. Nah, bagaimana cara kita menyempurnakan sholat kita? Yaitu salah satunya dengan melaksanakan rukun-rukun sholat dan hafal bacaan-bacaan di dalam sholat. Karena menurut istilah syariat Islam, bahwa sholat itu adalah perilaku dan ucapan yang dimulai dari takbir sampai salam. Sehingga dari runtuyan takbir sampai salam ini kita harus hafal bacaan-bacaan sholatnya. Sudahkah kalian hafal bacaan sholatnya? Nah, sekarang perhatikan bacaan berikut. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Adakah yang tahu dengan bacaan ini? Ya, betul sekali. Ini adalah doa iftitah yang artinya sebagai berikut. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, yang tiada ada sekutu baginya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Setelah sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Sahabat, siapa yang tadi membaca doa tersebut?" Kemudian sahabat menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Saya sangat kagum mendengar kata tadi, karena pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah hanya karena kalimat tersebut." Jadi maksudnya, apakah setelah kita membaca doa iftitah, kita akan terbang ke langit layaknya Iron Man? Atau kita bisa terbang layaknya Spider-Man? Bukan itu yang dimaksud. Tetapi setelah kita memohon, salah satunya dengan sholat, ada bacaan doa iftitah, maka Allah akan membukakan pintunya dan Allah akan menerima doa orang-orang yang memohon kebaikan pada saat sholat. Ya Allah, aku ingin dapat nilai 100. Itu adalah doa yang sangat baik. Tetapi semangat belajarnya belum ada, bahkan sama sekali tidak mau belajar. Apakah hanya cukup dengan berdoa, memohon kepada Allah dapat nilai 100 tanpa berusaha untuk belajar? Dan apakah ada nilai yang tiba-tiba menggelinding dari langit, nilai 100 jatuh ke dalam buku kamu? Kira-kira akan seperti itu tidak?
Pasti kamu tahu jawabannya. Tidak akan seperti itu. Karena kita memohon kebaikan, maka laksanakan kebaikan tersebut. Kita mohon untuk dapat nilai 100, maka laksanakan belajar dengan baik. Jadi, keutamaan sholat itu akan didapatkan tergantung bagaimana cara kita meraihnya. Kalau kita berusaha dengan baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan. Tetapi, jika kita hanya berdoa, meminta, memohon kebaikan tanpa ada usaha, maka sholat itu belum dikatakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat itu harus dikerjakan di awal waktu dan tepat waktu. Yuk kita sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, pasti kita setuju. Yuk kita sholat berjamaah, sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, hey hey, yuk kita sholat, hey hey, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hey hey, yuk kita sholat, hey hey, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, pasti kita setuju. Yuk kita sholat berjamaah, sholat berjamaah, banyaklah pahalanya. Yuk kita sholat, hey hey, yuk kita sholat, hey hey, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Yuk kita sholat, hey hey, yuk kita sholat, hey hey, yuk kita sholat, jangan sampai terlambat. Dengan mendirikan sholat, kita akan banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Tanti mau nanya, kira-kira pahala itu apa ya? Sering sekali kita mendengar berbuat baik mendapat pahala, beribadah mendapat pahala. Jadi kalau begitu pahala itu apa? Adakah yang tahu apa itu pahala? Nah, Bu Tanti kasih tahu ya. Pahala berasal dari kata bahasa Arab yaitu yang kalau dalam agama Islam bahwa pahala itu adalah ganjaran dari Allah bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan perkara-perkara yang ma'ruf. Jadi kalau kita mengerjakan amal soleh maka akan mendapatkan pahala. Tetapi jika pekerjaan kita tidak baik, maka jangan harap kita untuk mendapatkan pahala. Nah, kalau begitu apa sih faedah sholat? Berikut faedah sholat. Sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih manusia kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Dengan sholat, manusia akan selalu ingat kepada Allah. Juga dengan itu, semua perbuatannya akan selalu menuruti batas-batas hukum yang telah ditentukannya, sehingga akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mendidik dan membiasakan manusia hidup teratur dan menghargai waktu. Dengan diharuskannya bersuci bagi setiap orang yang hendak sholat, baik badan, pakaian, maupun tempat, maka dia akan terdidik bersih yang akan menjadi pokok pangkal kesehatan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Menanamkan rasa persamaan dan persatuan dengan mengerjakan sholat berjamaah,
sehingga hilangnya rasa sombong dan takabur, serta akan bertambah sifat dan rasa kesosialan. Sewaktu sholat, manusia selalu memohon petunjuk dan perlindungan, serta bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, maka akan lega dan aman tentramlah pikirannya, dan akan hilang lenyaplah segala kebingungan dan kegelisahan. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.